Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan merupakan proses yang menakjubkan, di mana makhluk hidup kecil berkembang menjadi individu dewasa yang lengkap dengan segala fungsi organnya. Sebagai contoh, kupu-kupu yang berterbangan di taman sangat memukau kita. Sayapnya yang berwarna-warni sungguh sangatlah cantik. Tapi sebelum menjadi secantik itu, kupu-kupu harus mengalami fase yang disebut metamorfosis, dimulai dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Mereka bertumbuh dan berkembang dari embrio hingga menjadi bentuk dewasa. Proses ini melibatkan perubahan fisik, fisiologis, dan juga perilaku. Pada materi ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana hewan tumbuh dan juga berkembang. Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Setelah terjadinya fertilisasi, embrio hewan-hewan ini mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk dan ada juga yang berkembang di luar tubuh induk mereka. Secara umum, perkembangan hewan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan pembuahan, di mana terjadi proses peleburan sel telur dan sperma membentuk zigot. Yang kedua adalah tahap pembelahan, yaitu zigot membelah berulang kali membentuk embrio. Yang ketiga adalah organogenesis, yaitu terbentuknya organ-organ tubuh. Dan tahap keempat adalah pertumbuhan, yaitu embrio tumbuh menjadi individu dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam mengenai jenis-jenis perkembangan hewan. Yang pertama adalah hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Kebanyakan hewan yang tidak bertulang belakang termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, amfibi, dan burung merupakan hewan yang mengerami embrionya di luar tubuh. Isi dari telur tersebut adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Telur hewan vertebrata yang tinggal di darat seperti reptil dan burung memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. Kamu dapat melihat sayatan melintang dari telur amniotik pada gambar di sebelah kanan. Dapatkah kamu menemukan cangkang telurnya? Gambar tersebut menunjukkan bentuk telur amniotik dari hewan reptil. Beberapa fungsi dari bagian-bagian telur amniotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, cangkang telur berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembaban, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Yang kedua adalah membran, berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Yang ketiga adalah albumen, berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam telur. Yang keempat, kuning telur, yang berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. Kelima adalah cairan amnion, yang berguna untuk bantalan embrio dan sebagai penjaga kelembaban. Dan yang keenam adalah alantois, yang berguna untuk menyimpan kotoran dari embrio. Cara yang kedua adalah hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tampaknya agak aneh, bukan? Yang dimaksud hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar adalah embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk, sampai akhirnya telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan beberapa jenis ular.
Yang ketiga adalah hewan yang melahirkan atau mamalia berplasenta atau vivipar. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, yaitu saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induknya. Pada gambar di sebelah kanan, kamu dapat melihat gambaran terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induknya, yaitu sampah metabolisme dan karbon dioksida dari embrio dibawa ke darah ibunya. Saat kita mengamati perkembangan hewan, terdapat beberapa hewan yang tampilan induk dan anaknya terlihat hampir sama. Artinya penampakan hewan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Namun ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Hewan tersebut mengalami suatu proses yang dinamakan metamorfosis. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Yang pertama adalah udang-udangan. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu mereka bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Kamu dapat melihat proses metamorfosis lobster sebagaimana yang tampak pada gambar. Fase pertama yaitu fase telur, yaitu telur yang dibawa oleh lobster betina kemudian menetas masuk ke fase larva tingkat 1 dengan ukuran 8 mm pada hari ke-10. Pada tingkat kedua, yaitu hari ke-11, ukurannya bertambah menjadi 9 mm dan pada tingkat ketiga, yaitu pada hari ke-15, ukurannya menjadi 11 mm dan pada tingkat keempat, yaitu pada hari ke-32, ukurannya menjadi 14,6 mm. Setelah fase larva, selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu fase post-larva yang berbentuk lobster kecil. Kemudian ke fase keempat yaitu lobster remaja berusia 1-2 tahun dengan ukuran kurang dari 120 mm. Dan fase yang terakhir adalah fase kelima yaitu lobster dewasa yang berusia 2-3 tahun dengan ukuran 250-500 mm. Contoh yang kedua adalah serangga. Serangga juga bermetamorfosis. Metamorfosis serangga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu yang berubah atau berkembang. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Metamorfosis ini pun hanya terdiri dari 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pada gambar, kamu dapat melihat perbedaan metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna, fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makan sebanyak-banyaknya atau fase untuk bertumbuh. Setelah fase larva, serangga memasuki fase pupa. Di masa ini, serangga memasuki fase berpuasa. Fase pupa juga merupakan waktu ketika serangga membentuk struktur tubuhnya seperti sayap, antena, dan kaki-kaki. Pada metamorfosis tidak sempurna, wujud nimfa terlihat seperti bentuk kecil dari fase dewasa. Hanya di fase itu sayap belum terbentuk. Pada fase nimfa, pertumbuhan terus-menerus terjadi. Pada fase ini, nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. Contoh yang ketiga adalah amfibi. Kehidupan pertama katak adalah di dalam air. Proses fertilisasi pun terjadi di air. Setelah menetas, berudu mulai berenang. Dia menggunakan insangnya. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan katak dari berudu sampai dewasa merupakan metamorfosis sempurna.
Kamu dapat melihat proses metamorfosis pada kata sebagaimana yang tampak pada gambar, dimulai dari telur, kemudian menjadi embrio yang membentuk kecebong, menggunakan insang sebagai organ pernafasan. Ekor kecebong kemudian akan bertambah panjang. Selanjutnya akan tumbuh kaki belakang pada kecebong. Kemudian dilanjutkan dengan tumbuh kaki di bagian depan, sedangkan lama-kelamaan ekornya semakin pendek, sehingga akhirnya menjadi katak muda yang terus berkembang menjadi katak dewasa. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor genetik, yaitu informasi genetik dalam DNA menentukan potensi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau berasal dari lingkungan. Contohnya nutrisi, yaitu makanan yang bergizi sangat penting untuk pertumbuhan. Suhu yang sesuai memengaruhi laju metabolisme dan pertumbuhan. Kemudian faktor lainnya misalnya cahaya. Beberapa hewan membutuhkan cahaya untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah kelembaban. Kelembaban yang tepat diperlukan oleh beberapa hewan, terutama hewan amfibi. Selanjutnya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Antara lain disebabkan oleh malnutrisi atau kekurangan nutrisi sehingga dapat menghambat pertumbuhan. Selanjutnya adalah mengalami infeksi oleh parasit atau bakteri dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Penyebab lainnya adalah mutasi genetik, yaitu perubahan pada gen sehingga menyebabkan kelainan pertumbuhan, dan faktor lingkungan yang buruk, misalnya polusi, radiasi, dan bahan kimia berbahaya yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan hewan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman tentang proses ini sangat penting untuk memahami kehidupan di sekitar kita dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.